Jadi ini nutrisi. Ya, bentuknya nanti saset-saset kayak gini nih. Bentuknya. Ini dikonsumsi. Nanti dia begitu masuk ke lambung yang luka itu kan kayak dindingnya keropos lah. Nah, ini ditambal, Pak. Dia masuk. Dia kan bentuknya kayak sereal gitu kan. Nah, begitu makan, dia nambal yang keropos-keropos tadi. Tapi karena dia ini nutrisi makanan, sambil ditambal sehingga yang peri segala macam terperbaiki, terlindungi. Karena dia unsurnya makanan, dia diserap sama sel-sel dinding lambung, usus yang luka tadi tanpa efek melanggar algoritma tubuh. Tidak menetralkan cairan lambung, tapi bekerja menutup luka lambung. Ini dari sisi luka. Dari sisi hormonal, karena dia ada nutrisi, dia memenuhi kebutuhannya tubuh, hormonal tubuh yang nantinya orang terkena GERD segala macam itu kan proses hormonal juga akan membaik juga. Jadi ini spesialisnya di lambung. Berikutnya ini juga nanti kerjasama dengan epigalok ini nanti untuk mengurai plak. Nah ini epigalok, mengurai plak. Nah epigalok ini spesialisnya di peredaran darah. Tugasnya akan membersihkan darah dari plak juga salah satunya. Nah ini sama ini ya perpaduan ini nanti di dalam tubuh akan membuat yang namanya APOA1. Nah APOA1 itu suatu formula yang alami yang ada di dalam tubuh yang nanti akan mengurai plak. Plak itu kan sebenarnya apa sih? Plak itu 75% itu dari trigliserid, minyak lemak. 25% itu dari kolesterol dan zat-zat lain. Nah, ketika dia sudah diurai menjadi asam lemak, itu dibakar di mitokondria, menghasilkan namanya ATP, adenosin trifosfat. Nah, adenosin trifosfat ini mata uang tingkat sel. Dia mau dirubah jadi energi, bisa. Dia mau dirubah untuk regenerasi sel, bisa. Jadi ATP itu sangat penting. Berikutnya, yang membantu untuk proses beta oksidasi ini nih Pak. Sementara beras Bapak nanti diganti dengan ini. Ini beras, namanya BK4. Beras ini nanti bukan sembarang beras. Bentuknya memang beras biasa. Tapi sudah disematkan NADH. Nah, NADH itu akan membantu proses beta oksidasi. Beta oksidasi itu proses pembakaran plak besar-besaran. Jadi plak tadi ketemu APOA1, dirubah dulu jadi asam lemak. Nah, asam lemak ini dibakar sama di mitokondria. Nah, ini yang membantu supaya terjadinya proses pembakaran plak atau beta oksidasi besar-besaran itu dari ini. Karena disematkan NADH. Jadi ini beras tapi bukan beras sembarang. Nasinya diganti sama ini. Supaya terukur. Oh kamu satu hari dijatah nih 1 saset. Supaya tidak berlebihan. Juga tidak kurang. Jadi sudah takarannya sudah pas. Untuk kebutuhan 1 hari. Kalau kamu masih lapar, makanlah lauk, makanlah sayur, makanlah protein, kan gitu. Jangan makan karbo lagi, karbonya cukup. Kenapa karbonya tidak boleh banyak? Supaya terjadi proses beta oksidasi. Penjelasannya gini. Plak tadi dirubah menjadi asam lemak. Ingat, nutrisi yang paling dicintai sel itu apa? Nomor 1 adalah glukos. Nomor 2 baru asam lemak. Nomor 3 baru yang lain, asam amino, keton dan lain sebagainya. Berarti asam lemak nomor 2 kan? Kalau Bapak berlebihan makan karbo, berlebihan masuk glukos, berarti kan stok glukos di peredaran darah itu kan banyak. Ya toh? Maka meskipun ada asam lemak yang sudah dirubah dari plak tadi, maka yang dimakan mana dulu? Glukos dulu, wong cinta glukos kok. Nah, ketika kurang, habis itu asam lemak yang dibakar, asam lemak dari plak tadi. Kita stop dulu minyak, lemak, gorengan, sing berlemak. Artinya kan trigliserid
Nggak ada kan? Iya. Jadi yang dibakar triglycerid yang ada di dalam, bukan dari luar. Lah kalau dari luar triglyceridnya disok terus, ya gimana mau menghabiskan triglycerid yang ada di dalam, plak yang ada di dalam, mulanya zero minyak, gitu loh Pak. Ketika zero minyak, memang tidak ada asupan triglycerid dari luar, triglycerid dari dalam, itu yang dibakar. Setelah glukosnya dibatasi. Gitu. Nah, ini proses mengurai plak itu di situ. Nah, kesembuhan itu dari situ awalnya. Sehingga plak yang menyumbat pembuluh darah sehingga hipertensi naik, dia akan menipis, berkurang. Plak yang ada di jantung menipis, berkurang. Plak ini juga menyumbat reseptor sel yang akhirnya terjadi diabetes. Sehingga penderita diabetes bisa normal lagi. Diabetes bisa sembuh. Data labnya normal semua, parameter pankreasnya bagus, HbA1c-nya normal, gula darah puasa dan lain sebagainya normal, livernya bagus semua, ginjalnya bagus semua, karena kan dibenahi dengan nutrisi yang memang itu kebutuhan makanannya sel. Dan keadaan umum si pasien tadi ya normal lagi. Jadi sinkron antara keadaan badannya sama data lab.